Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channelnya Mbak Eka, Mbak Eka ucapkan selamat datang dan selamat menikmati berbagai tayangan atau berbagai konten yang sudah Mbak Eka unggah. Semoga ada hal positif atau ada manfaat yang bisa dipetik dari setiap video-video tersebut ya teman-teman. Oke baik, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing terkait berbagai pola asuh yang bisa menyebabkan trauma pada anak di masa depan. Ya, nah jadi silahkan cari posisi yang nyaman untuk menyimak podcast Kelas Psikologi kali ini. Nanti apabila bermanfaat silahkan teman-teman share di setiap media sosial yang teman-teman gunakan ya. Oke teman-teman, segera kita mulai. Nah baik teman-teman semua, sebelum kita mulai kelas psikologinya, Mbak Eka mau nyamain persepsi dulu ya. Jadi pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke poin-poin tertentu, nah Mbak Eka akan menyampaikan dulu bahwa hampir setiap dari kita, ya bisa dikatakan 80% lebih lah, pasti pernah memiliki trauma masa kecil. Nah cuman nanti apabila Mbak Eka udah sharing dan teman-teman ngerasa, oh iya ya ada yang bener ya, atau teman-teman ngerasa, wah ini sepertinya masih ada yang kurang nih. Nah silahkan aja teman-teman tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Nah kenapa sih kok penting banget ngebahas tentang trauma masa kecil? Ya karena teman-teman, ternyata trauma masa kecil itu yang akan membentuk kepribadian kita di masa depan ya, termasuk dengan bagaimana cara-cara kita membuat keputusan hingga mampu nggak sih kita bertahan pada berbagai situasi stres yang ada atau yang harus kita hadapi. Nah maka sebelum terlanjur nih ya, yang baru mau menikah atau baru hamil atau baru punya anak atau bahkan yang sekarang sudah punya anak memasuki usia balita dan lain sebagainya, yuk simak baik-baik ya, karena biasanya trauma-trauma pola asuh ini terjadi pada anak-anak di usia balita ya. Jadi katakanlah kalau teman-teman pernah tahu tuh ada namanya golden age, nah biasanya dimulai dari situ. Nah baik teman sekalian, kita segera masuk ya di nomor 1 teman-teman, yang menyebabkan anak-anak bisa mengalami trauma karena pola asuh di masa kecil itu adalah kurangnya mendapat perhatian dan kurang didengarkan selama anak-anak ini bertumbuh dan berkembang. Yang nomor 2 teman-teman, ternyata bisa terjadi karena ayah dan ibunya itu tidak satu visi misi atau belum jelas nih pola asuhnya seperti apa, kemudian harapan di masa depan seperti apa ya teman-teman. Nah dampaknya untuk anak-anak tentu apa? Ya dampaknya adalah anak-anak ini tidak akan memiliki kepastian di dalam kehidupannya dia. Lanjut teman-teman semua, di nomor 3 teman-teman, ternyata ini ada datang dari orang tua yang selalu mencampuri urusan anak ya, bahkan sejak dia masih batita atau balita. Oke lanjut di nomor 4 teman-teman, di nomor 4 ini ada apabila seorang anak memiliki orang tua yang lebih percaya kepada orang lain ketimbang kemampuan anaknya sendiri. Nah ini bahaya banget ya. Baik, di nomor 5 teman-teman, ternyata ada apabila memiliki orang tua dan memiliki keluarga yang tidak punya ikatan emosional antara satu dan lain anggota keluarga ya. Jadi anak-anak ini nanti akan sibuk mencari pelampiasan atau mencari orang-orang yang peduli di luar rumah. Baik teman-teman, nah di nomor 6 teman-teman, ini ada apabila seorang anak memiliki orang tua yang selalu menuntut dan selalu berharap anaknya itu menjadi seperti apa yang ia bayangkan atau apa yang ia harapkan. Lanjut di nomor 7 ya, apabila seorang anak memiliki orang tua yang hanya fokus pada penampilan, nah misalnya kayak bentuk badan, kemudian pakaian yang harus dia pakai, make up ya, kemudian baju-baju yang sesuai, yang di mata orang tua sesuai. Nah jadi istilahnya anak-anak yang hidup dari impian orang tuanya yang gak kesampaian. Nah ini juga sangat bahaya teman-teman. Kemudian di nomor 8 ya, pola asuh yang bisa menyebabkan anak-anak menjadi trauma di masa depan itu adalah apabila anak-anak ini hidup di dalam keluarga yang sangat pesimis ya, jadi belum apa-apa udah dikalahkan, belum apa-apa udah gak punya harapan untuk dia maju, untuk dia berjuang ya, untuk dia mau berhasil. Nah ini juga bisa menyebabkan trauma di masa depan. Lalu terakhir di nomor 9 teman-teman, apabila seorang anak itu tinggal dengan orang tua yang tidak mampu mengontrol emosinya dan pelin-pelan. Nah ini juga sangat bahaya. Jadi anak-anak yang tumbuh dari orang tua yang sangat emosional, baik secara verbal dari mulut ya, atau secara non-verbal main tangan. Nah percaya deh,
anak-anak ini nggak akan tumbuh dengan emosi yang stabil, teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman semua, itu tadi kelas psikologinya yang sudah Mbak Eka bahas, sudah selesai. Semoga teman-teman bisa menerapkan atau mengambil hal positif dari yang Mbak Eka sampaikan ya. Kenapa Mbak Eka rasa ini sangat penting untuk dilakukan? Ya agar nanti di masa depan atau bahkan ketika anak-anak ini masuk di usia remaja ya, itu mereka tidak mengalami yang namanya trauma, kemudian mengalami krisis identitas dan sebagainya, sehingga itu akan menghambat pertumbuhan mereka pada saat nanti mereka udah harus mandiri, lepas dari orang tua dan hidup di lingkungan sosial ya. Nah, dari berbagai pola asuh di atas, mereka bukannya nakut-nakutin ya, tapi ini mereka ngomong sesuai dengan kondisi di lapangan. Apabila kita terus-menerus melakukan hal yang sama, minimal 2 atau 3 dari 9 hal yang sudah mereka sebutkan, percaya deh, antara anak kita itu akan jadi sangat emosional, atau dia akan menjadi sangat minder dan gak percaya diri ya. Nah, itu yang akan menyebabkan dia gak bisa berkembang di masa depan, teman-teman. Dan tentu kita gak pengen punya anak-anak yang tidak bisa menemukan potensi dirinya. Nah, maka sejak saat ini mari kita ubah pola asuh menjadi lebih positif. Mereka selalu bilang bahwa menjadi orang tua itu adalah proses belajar seumur hidup. Jadi jangan samakan apa yang sudah pernah kita terima di masa lalu dengan masa sekarang. Tapi yang lebih baik adalah di-compare ya. Jadi dicari mana yang masih sesuai dan mana yang udah gak sesuai. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih untuk yang udah nyimak sampai selesai. Semoga bisa dimanfaatkan ya. Jangan lupa juga tonton video sebelumnya, siapa tahu ada cocok atau relate dengan kondisi yang teman-teman hadapi. Jadi bisa menambah motivasi untuk keluar dari masalah tersebut ya. Nah, kemudian jangan lupa juga tonton video-video yang akan datang. Siapa tahu juga teman-teman ada hal yang cocok. Nah, teman-teman semua terima kasih banyak. Titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian ya dari Mbak Eka. Sehat selalu, tetap semangat, dan jalani hidup dengan optimis ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.